itu tuh awal aku jatuh cintanya kayak oh dia bukan cuma ke badan tapi dia ke pikiran. I Itu see. tuh. Jadi langsung kerasa banget tuh ya, emang di situ nih jalurnya. Hello lovely people, senang banget nih hari ini Raisa Broto Asmoro bisa ketemu lagi sama kalian. Tahu dong ya, tubuh yang sehat tentunya sangat diperlukan agar kita tetap dapat melakukan aktivitas dengan optimal. Nah, tapi nih jadwal kerja, jadwal kegiatan yang padat itu kan jadi membuat kita cenderung sulit ya untuk milih-milih olahraga apa sih yang cocok nih untuk kita. Padahal waktunya yang tersedia sedikit gitu, yang diperlukan olahraganya harusnya yang cukup singkat. Nah, ini sebenarnya ada salah satu pilihan olahraga, yakni yoga. Wah, siapa nih yang udah suka sama yoga? Itu kan olahraga yang mengkombinasikan antara pikiran dan tubuh gitu kan ya, dan akan menyatukan semua fisik dan juga mental. Karena memang kalau mau sehat itu nggak hanya fisik aja, tapi mental juga harus diperhatikan dong kesehatannya. Jadi bisa menurunkan level stres juga, sambil olahraga dapat fisik yang segar, tapi juga dapat hormon happy-nya juga. Nah sekarang udah kedatangan nih di channel aku salah satu instruktur yoga langganan para artis dan selebriti tanah air. Halo. Kita sapa, ini namanya panjang juga ya nama aslinya ya, Fajar Putra Sulaiman atau yang akrab disapa sebagai Fajar Penyus Yoga Star. Thank you, halo, thank you for having me dok. Akhirnya. Thank you ya, udah main kesini, aku seneng banget. Aku ketemu Penyusnya udah lama ya. Udah lama banget kenal ya. Tahun berapa tuh ya? Jangan masih dokter-dokter di acara TV kita sering. Single kayak. Waduh, dan memang dari dulu udah terkenal menekuni dunia yoga. Oke, terus tapi katanya sebelum yoga sempat jadi karyawan kantoran. Iya. Beneran itu? Jadi dulu tuh aku awalnya kerja kantoran sekitar 6 tahunan. Terus pas lagi kerja kantoran itulah aku baru mengenal yang namanya hidup nggak sehat. Jadi aku tuh kayak di kantor itu kan paling hobi kan makan kan, stres tuh nyemil. Paling enak tuh terus tiap ada orang pulang dari luar kota karena kita di PR agency jadi kayak oleh-oleh kayak bawa makanan buat semua gitu. Berat aku naik sampai 90 kilo. Serius? Itu tertinggi, perut aku tuh benar-benar gede banget dan aku ngerasa kayak ya ampun nih kerja kayak gini cuma duduk depan komputer mau jadi apa nih nanti gitu kan. Akhirnya aku mulai cari kelas yoga di gym. Pas aku masuk di kelas yoga di gym itu aku ketemu salah satu guru yang langsung bilang kayak kamu kok bakat banget ya yoganya udah berapa tahun yoga gitu. Aku bilang ini baru pertama kali aku yoga. Mungkin waktu aku 3 tahun papaku sering ngajak aku yoga nih. Papaku mah sering waktu kecil kalau orang lain main bola kalau aku tuh diajakinnya yoga. Wow. Begitu ya udah akhirnya dari situ berlanjutlah sampai akhirnya ambil sertifikasi menjadi guru yoga. Wah, tapi tuh dari pertama kali langsung tertarik emang sama yoga. Aku datang ke gym tuh cuma cari kayak kelas yoga ya. Oh papa dulu pernah ngajarin yoga waktu aku kecil. Coba masuk. Pas aku masuk sekali aku langsung kayak kok stresku sangat berkurang ya di sini gitu. Kalau aku nge-gym badanku kayak fresh tapi otakku masih mikir gitu. Tapi kalau aku yoga tuh aku benar-benar ngerasa meditasi itu ngebantu aku benar-benar tenang. Nah itu tuh awal aku jatuh cintanya kayak oh dia bukan cuma ke badan tapi dia ke pikiran. Itu tuh. Jadi langsung kerasa banget tuh ya, emang di situ nih jalurnya. Tapi katanya dengar-dengar ini sempet baca juga nih ya. Sempet merasa malu katanya jadi yogis gitu. Kenapa? Jadi itu terjadi waktu sekitar 17 tahun yang lalu. Di saat aku main sama cowok-cowok semua teman-temanku dan semua mereka itu kan olahraganya kayak zaman itu belum tren lah yoga, belum dikenal. Jadi kalau misalnya aku bilang yoga mereka langsung ngapain lo olahraga itu kan buat oma-oma, buat kayak kakek, buat perempuan gitu. Jadi aku tiap mau yoga aku bohong, sampai harus bohong ya waktu aku training yoga tuh aku sampai bohong kayak waktu itu kita lagi pergi lah hari Sabtu misalnya ke mall mana pun pas aku kayak gue pulang duluan ya besok soalnya gue ada apa gitu mau anterin mama, mau anterin papa gitu saking malunya untuk bilang yoga gitu. Sampai akhirnya pas aku udah mulai jadi guru yoga aku bilang pokoknya aku akan buat yoga di Indonesia di saat orang bilang mau yoga keren gitu. Dan beneran menginspirasi loh. Banyak banget yang akhirnya jadi terinspirasi juga untuk ikutan yoga dan sharing tentang yoga gara-gara Penyok kan. Aduh amin, mudah-mudahan ya ampun. Dan sampai dikenal sebagai instruktur yoga untuk para selebriti tanah air. Gimana tuh perjalanan karirnya dari waktu itu kenal yoga masih malu-malu sampai sekarang di tahap kayak gini?
Jadi aku kan menekuninya tuh PR, kerjaan aku dulu PR agency kan. Nah waktu itu pas aku keluar dari kantor, karena aku sebenarnya pas aku masih kantor aku udah ngajar tuh. Jadi aku jam 6 pagi sampai jam 7 aku ngajar private. Jam 7 aku ke kantor. Habis jam 7 aku kerja sampai jam 6 sore. Jam 6 sore aku ngajar yoga lagi. Habis jam 6 sore sampai jam 8 aku ngajar yoga. Jam 8 malam aku balik lagi ke kantor. Iya karena aku lembur kan. Jadi aku di kantor sampai jam 12 malam gitu. Dan itu tiap hari sampai akhirnya dari 3 kelas per hari itu aku setelah berapa bulan gitu aku mencoba itu aku bisa mendapatkan pendapatan sehari sama dengan 1 bulan aku di kantor. Itu tuh awalnya sampai akhirnya aku dibilangin sama kakakku kayak kamu ngapain pertahanin kantor untuk saat ini, udahlah kamu fokus aja ke yoga. Teman-temanku yang cowok-cowok pada wah jangan jadi guru yoga, mau makan apa lo jadi guru yoga gitu-gitu kan, kayak wah nanti cowok tuh harus punya perusahaan besar di belakangnya. Wah aku labil banget sampai akhirnya kata mama papaku yang bilang enggak kok kalau kamu mau kerja keras pasti ada jalannya, mama papa dukung gitu. Udah aku langsung oke aku resign, tapi aku bilang ke bosku kayak kalau aku nanti tiba-tiba nggak berhasil aku mau balik lagi ya. Terima aku ya, aku bilang gitu. Terus dia bilang iya Fajar kapanpun kita terima gitu. Ya udah besok aku keluar, aku langsung ngajar sehari 8 kelas, itu nyetir sendiri dari rumah ke rumah. Oh ke rumah Rumah ke rumah itu kan belum punya studio. Jadi masih dari rumah ke rumah dari jam 7 pagi sampai malam lah pokoknya itu aku tiap hari termasuk Sabtu Minggu. Wow. Dan dari situlah awalnya sampai aku nabung, terus habis itu mulai ngajar kayak tiap film lagi mau syuting, aku tuh ngajarin para pemainnya karena kebetulan aku megang PR-nya dari film itu. Nah si pemain itu habis yoga langsung kok aku actingnya lebih enak ya, body language aku bagus. Lanjutlah mereka yoga sama aku. Gitu awalnya. Udah bisa dari mulut ke mulut sampai akhirnya semuanya banyak lah yang beryoga sama aku. Pantesan jadinya di kalangan selebriti tuh udah banyak. Iya, dan aku mereka jadi kayak temen gitu kan, kayak kita tau lah kalau kita ngobrol kayak apa cerita gitu. Ya udah akhirnya keterusan lah gitu sampai akhirnya ya dibilangnya jadi disebutnya jadi celebrity yoga instructor. Dan ya aku bilang oh ya udah oke kalau disebut kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Terus sebenarnya aku ngajar orang biasa juga dok. Itu yang suka sebel kayak orang pasti kayak daftarnya kayak aku mau daftar tapi aku bukan artis boleh nggak gitu. Itu selalu aku sampai kayak bilang aku tuh ngajar siapa aja. Itu emang yang di post emang pas mereka aja nge-post gitu. Begitulah ceritanya. Oh I see. Tapi memang ngambil sertifikasi kan? Ambil. Apa aja? Kalau yoga kan macam-macam tuh. Ya. Jadi dulu aku ambil pertama tuh yoga power yoga, jadi kayak hatha yoga yang paling basic yoganya. Itu 144 jam di Jakarta. Habis itu aku ambil lagi 200 jam juga masih di Jakarta. Nah dari situ aku baru mulai keluar negeri. Aku mulai ke Hong Kong, ke Thailand, ke Shanghai, ke Jepang, ke London, banyak ya? ke Amerika, belum. Australia. Oke udah. Oh satu dunia ya? Satu dunia karena benar-benar emang tiap uang yang aku dapat tuh uangnya pasti habis lagi buat training lagi. Selalu dok, sampai semua guru yoga tuh kayak gitu. Kayak uang dapat udah kekumpul, training di mana nih? Sekali training kan mahal dok gitu. Sampai bisa puluhan juta bahkan ratusan juta ada gitu. Jadi kayak habis lagi dulu tuh kayak gitu. Tapi ternyata sekarang aku nggak nyesal karena ilmu yang aku dapat jadi banyak gitu. Dan itu sertifikasinya beda-beda jenis yoga tuh? Beda-beda. Sampai akhirnya di salah satunya pas aku di Jepang ketemu sama yang namanya acro yoga. Tentu jadi terkenal banget kan tuh. Sempat viral banget di Indonesia sendiri. Kita juga pernah bikin konten bareng ya tentang acro yoga dulu ya. Dan itu bener-bener kayak jadi hits banget. Semua orang kayak pengen nyobain acro yoga, terus kamu angkat-angkat gitu? Iya, semua orang tuh kayak pengen ngerasain kakinya penyo. Sampai aku tuh dulu ada momen kayak aku kayak capek banget gitu kan, kayak ngangkat orang. Aku kan ngangkat orang, ngangkat motor, ngangkat sepeda. Kalau pernah lihat ya di mana-mana di acara live TV tuh semua aku angkat. Ngangkat motor guys? Iya. Pakai acro yoga? Acro yoga di atasnya ada Ruben Onsu loh, bukan cuma motornya doang. Itu benar-benar segalanya deh, aku udah mengeksplor segala macam sampai akhirnya kayak aduh capek ya gitu kan, kayak ada masanya capek. Aku membentuk melatih anak-anak biar bisa melakukan acro yoga gitu. Tetap aja pas aku udah buat nih anak-anak bisa acro yoga, pengennya kakinya penyo katanya. Jadi ya udah tambah harus aku lagi yang ngangkat, ya udahlah rezeki mungkin. Iya. Tapi habis itu then kamu kayak mungkin jenuh ya, ada masanya ya kayak gitu ya. Makanya kamu sertifikasi macam-macam gitu. Iya. Pengen nyoba hal baru. Betul. Gitu ya. Tapi waktu pas yang acro yoga itu aku lumayan lama sih dok. Terlama tuh aku dengan acro yoga karena menurut aku kayak acro itu kan berdua, bertiga gitu kan ngelakuinnya, dan setiap connection dengan orang lain tuh buat aku tuh seru gitu. Jadi kayak
melatih kepercayaan Iya, gitu kan, terus habis itu kayak postnya juga indah untuk di post dan lain-lain. Iya sih, benar Ya sih. kan? Tadi orangnya jadi post di konten jadi bahan Di mana-mana gitu Mana-mana, kan. gitu. Soalnya bangga dok, sebenarnya tuh kalau misalnya dulu nih zaman aku baru ngajar yoga tiap adalah beberapa orang pihak yang kurang suka karena ini sebenarnya mau yoga atau mau foto gitu dibilangnya. Ini si anak baru ini kenapa dia tuh foto-foto terus gitu. Terus aku bilang sebenarnya itu bukan karena aku untuk konten aja sih, tapi itu memang metode aku karena setiap si murid aku ngelihat foto dia bulan lalu sama bulan sekarang bedanya dia lebih fleksibel tuh mereka tuh happy banget dan itu kayak oh iya ternyata emang berguna ya si foto ini jadi ayo fotolah gitu. Akhirnya sekarang semua foto. Benar. Itu sekarang jadi kalau mau olahraga selain dapat sehatnya dapat fotonya. Dan fotonya kan? kan prestasi bukan cuma mamer, achievement. Jadi motivasi buat diri sendiri juga biar lebih baik gitu kan Iya. ke depannya. Nah, tadi kan udah banyak tuh masing-masing jenis yoga yang udah diikutin. Ya. Manfaatnya beda-beda semua dong ya. Ya, setiap yoga tuh sebenarnya gini sih dok, sebenarnya apapun jenis yoga manfaatnya tuh sebenarnya sama-sama bagus. Aku nggak pernah ngeliat ada satupun yoga yang merugikan. Oke. Ada yang namanya Bikram yoga, Hatha yoga, Acro yoga, Vinyasa gitu. Semuanya tuh melatih flexibility, melatih kekuatan otot perut supaya tidak gampang cedera gitu kan. Jadi sebenarnya tuh semuanya tuh baik gitu. Nggak pernah ada satu bahkan kayak kemarin ada lumayan pro dan kontra tentang Bikram yoga yang di dalam ruangan panas. Oh iya yang Itu kan lumayan, iya banyak banget yang bilang kayak inilah itulah. Setelah aku coba, aku mencoba berbulan-bulan gitu, aku merasakan ternyata, hah badanku enak banget kok gitu. Jadi aku udah percaya sih segala yoga apapun yang kalian ikutin tuh ada manfaatnya. Nggak pernah ada yang merugikan, aku tuh nggak percaya sama itu. Oke, mungkin ada cocok-cocokan ya. lebih ke situ Cocok-cocokan. ya, lebih Kayak nyaman milih yang dokter mana. yoga tuh bener Iya, kok. iya, iya. Jadi kalau misalnya lagi yoga tuh masuk ke dalam satu kelas terus bisa yang kayak ini bukan gue sih atau Iya, enggak iya. kok gue kayak nggak ngerasa membaik ya kayak ke dokter tapi nggak sembuh. Tiba-tiba ke dokter ini baru datang sekali sembuh langsung wah cocok nih gitu. Kayak ada chemistry juga. Chemistry sih, Soalnya ini gitu. kan sama koneksinya dengan selain sama kegiatan yoganya sama teachernya kan. Iya banget energi dari teachernya. Iya ngerti. Jadi mungkin buat semuanya yang tertarik sama yoga bisa dicoba dulu. Ada pernah nih teman aku yang kayak ngerasa kayak aku kapok udah ikut yoga nih, kayaknya aku nggak cocok. Iya. Mungkin nggak cocok di situ nih, bisa dicoba yang lainnya. Iya. Gitu kan ya opsi lain yang memang mungkin ada yang lebih cocok mungkin. Nah, Iya. MP-nya mungkin. Mungkin kalau aku boleh ngasih tips kalau misalnya datang ke kelas yoga tuh biasain lihat dulu nama kelas yoganya apa. Oke. Terus habis itu kalian kayak lihat misalnya namanya gentle yoga. Apa tuh gentle yoga? Kalian Google aja gentle yoga apa sih gitu kan. Jadi kalian bisa kebayang kalau misalnya gentle yoga tuh biasanya yang pelan, yang lebih cium lutut gitu kan. Kalian yang cuma awal-awal lah yang baru awal banget. Jadi kalian masuk di kelas yang sesuai dengan level kalian. Kenapa orang biasa pada nggak suka? Karena mereka kadang-kadang masuk langsung vinyasa yang handstand pakai tangan gitu, yang berdiri pakai tangan terus mereka langsung apaan nih kok kayak gini gitu kan kapok itu banyak banget. Jadi kenali dulu kelas sebelum kalian masuk itu penting banget Nah, sih. itu dia. Tips yang bagus banget nih dari Penyo ya. Nah gurunya tuh seorang dokter, dokter Sarah Jane. Dia tuh menggabungkan ilmu barat dan timur. Jadi dari chiropractor, master yoga, master reiki itu digabung.